adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Uci. Apa kabar kalian semua? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja ya. Kita akan mulai sekolah minggu kita. Untuk itu, silakan duduk rapi, tidak ada yang makan sambil beribadah, dan tidak mengganggu saudara atau teman yang juga sementara beribadah. Terima kasih untuk adik-adik yang sudah memiliki sikap siap mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelum kita berdoa dan memulai sekolah minggu kita, mari kita angkat pujian Alkitab Buku Terindah. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah melalui anak-Mu Yesus Kristus. Tuhan, di pagi hari ini kami bersyukur karena kami telah berkumpul bersama-sama untuk sama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya mau jadi di dalam nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini Kak Uci akan bercerita tentang lanjutan dari 10 perintah Allah, yaitu perintah ke-6, ke-7, dan ke-8. Nah, Kak Uci akan mulai dengan perintah ke-6 yang berbunyi jangan membunuh. Adik-adik pasti sudah pernah mendengarkan cerita tentang Kain dan Habel. Kain merencanakan hal yang buruk terhadap Habel. Adik-adik tahu mengapa Kain membunuh Habel? Karena Kain merasa marah dan sangat kesal, iri hati terhadap Habel yang persembahannya diterima oleh Allah, sedangkan Kain tidak. Kemudian dia membunuh Habel, dan Allah memberikan hukuman kepada Kain. Adik-adik, dalam perintah Allah yang ke-6 ini kita diajarkan untuk menghargai kehidupan yang telah Allah berikan kepada kita. Dan kita harus bersyukur kepada Allah atas hidup yang sudah Dia berikan kepada kita. Jangan sampai pikiran kita dikuasai oleh kemarahan atau iri hati. Kita harus berdoa untuk meminta pertolongan Tuhan, agar dalam kemarahan pun kita tidak melakukan dosa atau tidak berbuat sesuatu yang buruk. Bahkan dalam Alkitab sudah ditegaskan adik-adik bahwa jika kita menyimpan kemarahan dan dosa dalam kebencian dalam hati kita, berarti kita telah melanggar perintah ke-6, yaitu jangan membunuh. Adik-adik, perintah ini tidak hanya berarti kita tidak boleh membunuh atau menyimpan kemarahan dan kebencian yang berdosa di dalam hati kita, tetapi kita wajib menunjukkan kasih Allah dan kepedulian kita kepada sesama kita.
bahkan kepada mereka yang memperlakukan kita dengan buruk. Karena itu, jangan membunuh, karena membunuh adalah perbuatan yang melanggar perintah Allah. Perintah Allah yang ketujuh berbunyi, jangan berzinah. Adik-adik pernah mendengarkan cerita tentang Yusuf? Pasti sudah pernah kan? Nah, adik-adik, Yusuf itu adalah seorang yang takut akan Tuhan. Bahkan Tuhan tetap menyertai kehidupan Yusuf. Berzinah, zina adalah perbuatan yang melanggar perintah Allah. Satu perbuatan yang menunjukkan sikap tidak setia. Adik-adik lihat cerita Yusuf. Tuhan memimpin Yusuf sampai dia dipercayakan menjadi penanggung jawab di rumah Potifar. Tetapi istri Potifar mulai suka dengan Yusuf, adik-adik. Dia mulai memikirkan Yusuf dan menginginkan Yusuf untuk dirinya. Istri Potifar ini mulai menggoda Yusuf berkali-kali, adik-adik. Tetapi Yusuf tetap menolaknya dan berusaha menjauh dari istri Potifar karena Yusuf tahu bahwa itu adalah perbuatan yang tidak baik, adik-adik. Padahal istri Potifar ini sudah memiliki suami, tetapi dia tetap menginginkan Yusuf. Nah, adik-adik, perbuatan yang dilakukan istri Potifar ini adalah perbuatan yang tidak baik dan Tuhan melarang itu terjadi. Perintah ketujuh ini mengajarkan kita tidak mengingini orang lain seperti mengingini suami atau istri orang lain. Kita juga harus tetap setia dengan apa yang sudah Tuhan tetapkan untuk kita atau Tuhan berikan untuk kita. Seperti Yusuf, kita dapat menjadi murni dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Seperti Allah menyertai Yusuf, kita juga harus percaya bahwa Allah yang kita sembah dapat menolong kita untuk menolak hal-hal yang buruk dan melakukan hal-hal yang benar. Nah, adik-adik, dalam perintah ke-8 yaitu jangan mencuri. Kita semua tahu bahwa mencuri adalah perbuatan yang melanggar perintah Allah. Mencuri benda sekecil apapun itu tetap mencuri, adik-adik. Mencuri berarti kita berdosa atas perbuatan kita. Adik-adik masih ingat tentang Sakeus? Sakeus adalah seorang kepala pemungut cukai. Dia adalah orang yang bertugas untuk mengumpulkan pajak. Sakeus juga adalah orang yang sangat kaya dan banyak pemungut cukai yang bekerja sebagai pegawainya. Mereka terbiasa memungut cukai lebih besar dari seharusnya, adik-adik, agar sebagian uangnya itu diambil untuk milik mereka. Nah, Sakeus mencuri uang orang-orang itu sehingga dia menjadi kaya untuk kepentingan dirinya sendiri, adik-adik. Dalam kehidupan sehari-hari, di dalam keluarga atau berteman, pasti ada yang mengingini barang saudaranya dan tidak dipinjamkan kepadanya. Pasti kita sudah merampas secara paksa. Padahal barang itu bukan milik kita. Itu sudah mencuri, adik-adik. Bahkan kita mengambil barang orang lain tanpa memberitahukan mereka, kita pun sudah mencuri, adik-adik. Mengapa tidak boleh meminjam tanpa izin? Meminjam tanpa izin sama dengan kita mengambil sesuatu yang bukan menjadi milik kita. Perintah Allah yang ke-8 ini mengatakan jangan mencuri. Tuhan ingin agar kita sebagai anak-anaknya mau melakukan perintahnya dengan hati yang tulus. Kita harus tetap bersyukur dengan apa yang Tuhan sudah berikan masing-masing kepada kita. Dengan begitu, kita bisa saling menghargai apapun yang menjadi milik kita maupun milik orang lain. Nah, adik-adik, demikian cerita Kak Uci tentang perintah ke-6, ke-7, dan ke-8. Kak Uci harap adik-adik bisa mengerti dan melakukan perintah yang sudah Allah berikan. Nah, sekarang kita akan menghafal ayat hafalan. Ayat hafalan kita terambil dari Kitab Keluaran 20 ayat 13, 14, dan 15. Sekali lagi, Kitab Keluaran 20 ayat 13, 14, dan 15. 1, 2, 3. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri. Sekali lagi adik-adik, 1, 2, 3. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri. Nah, adik-adik jangan lupa ayat hafalannya dihafal di rumah ya. Aktivitas untuk anak kelas kecil, adik-adik bisa mencari 5 perbedaan, kemudian diwarnai dan mencentang komitmen yang sudah ada. Untuk kelas besar, adik-adik akan membuat pembatas Alkitab dengan kreasi sendiri.
Kemudian menulis ayat hafalan hari ini, yaitu dari Keluaran 20 ayat 13 sampai 15. Adik-adik bisa lihat contoh atau adik-adik juga bisa membuat kreasi sendiri. Adik-adik, jangan lupa setelah dikerjakan, boleh dikirimkan ke WA Guru Sekolah Minggu ya. Kita akan menutup sekolah minggu kita dengan mengangkat pujian Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Mari kita menutup ibadah kita dengan berdoa. Kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan boleh memimpin ibadah kami dari awal sampai akhir dengan baik. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati adik-adik supaya apa yang dipelajari boleh dengan sungguh-sungguh adik-adik lakukan sesuai dengan perintah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan aktivitas kami selanjutnya ke dalam tangan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian sekolah minggu online kita hari ini, semoga dapat menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan memberkati, sampai jumpa lagi adik-adik.